Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Psikologi. Ada Bayu Aji Nugroho dengan NIM 22320034, Tiara Miftahul Jannah dengan NIM 22320162, ada Nazla Gaisani Fajaria dengan NIM 22320303 dan saya sendiri Nabila Arska Wardania dengan NIM 21320312. Kami akan membawakan terkait teman. Hidup tanpa memiliki teman akan terasa sangat hampa. Islam menganjurkan untuk mencari teman yang baik agar bisa memberikan manfaat kebaikan dalam pertemanan itu sendiri. Memang, mencari dan memilih teman yang baik bukan perkara mudah. Akan tetapi, tanpa berusaha mencarinya, maka mustahil akan menemukannya. Dari Abu Musa, dari Muhammad SAW, beliau bersabda, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Ada kalanya penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepada kita atau kita akan membeli darinya atau kita akan mendapatkan aroma wanginya. Sedangkan pandai besi, ada kalanya percikan itu membakar baju kita atau kita akan mendapatkan aroma yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Hadis ini dijelaskan dalam kitab Manar Al-Qari karya Hamzah Qasim, yang artinya Nabi Muhammad mengumpamakan teman yang baik dalam agama dan akhlaknya dengan orang yang membawa minyak mis yang harum, sedangkan teman yang buruk diumpamakan dengan pandai besi yang dapat memercikan api. Pertemanan dan lingkungan memiliki peran yang sangat penting. Karakter dan kepribadian seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28 yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya pagi dan petang dengan mengharapkan keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menurutinya hawa nafsu, dan adalah keadaan itu melewati batas. Dari ayat tersebut, kita dapat memahami betapa pentingnya memilih teman yang dapat membantu kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan menjauhkan dari kesesatan. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan akan kebaikan, mendukung dalam beribadah, dan menjauhkan dari perbuatan maksiat. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa temannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, selain itu, lingkungan juga bisa loh mempengaruhi kepribadian kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan temannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam memilih teman dan juga memilih lingkungan yang baik. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi pertemanan yang buruk dalam perspektif Islam? Nah, terkadang memang dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak selalu bisa menghindari pertemanan yang buruk. Dalam hal ini, Islam mengajarkan kita untuk tetap bersikap baik, sabar, dan juga menjaga diri. Bersikap baik di sini maksudnya meskipun kita mungkin terjebak dalam pertemanan yang tidak sehat, Islam mendorong kita untuk tetap bersikap baik. Baik itu bisa diartikan tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi berusaha untuk menunjukkan kebaikan. Nah, meskipun kita bersikap baik tadi, kita juga harus menjaga diri dari pengaruh negatif. Ini bisa berarti kita membatasi interaksi dengan teman yang buruk tadi, atau mencari teman yang lebih positif untuk mengimbangi hubungan dan lingkungan yang baik. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwasannya Allah telah memerintahkan kita untuk mencari teman dan juga lingkungan yang baik yang dapat membawa kita mendekatkan diri kepadanya. Lalu, gimana pandangan psikologi terhadap hal tersebut? Yuk simak penjelasannya. Dalam psikologi aliran behavior, Skinner menyatakan bahwa manusia adalah produk dari hasil belajarnya, dibentuk oleh variabel-variabel eksternal
dan bukan variabel internal. Dengan demikian, variabel-variabel eksternal sangat berpengaruh bagi perkembangan manusia, termasuk juga perilaku. Mungkin secara sadar maupun tidak sadar, kita berperilaku sama seperti perilaku yang ada di lingkungan kita. Dalam konteks pertemanan mahasiswa, perilaku negatif seperti mengumpat. Apakah kalian pernah berpikir, kapan pertama kalian mengumpat? Mungkin itu dapat terjadi jika kita berada di lingkungan pertemanan yang memiliki perilaku mengumpat. Dan bagaimana itu dapat terjadi? Nah, bagaimana sih perilaku mengumpat seperti tadi dapat terjadi karena pengaruh dari circle pertemanan? Dalam teori sosial kognitif Bandura, fenomena ini dapat dijelaskan melalui prinsip reciprocal determination, di mana individu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, person, yang berupa proses internal dalam individu tersebut terkait bagaimana cara individu berpikir dan bagaimana cara individu merasa. Terus yang kedua, perilaku, dan yang ketiga, lingkungan. Di mana hubungan ketiga ini saling timbal balik, saling mempengaruhi satu sama lain. Implikasi dari prinsip reciprocal determination ini yakni adanya proses modeling atau disebut dengan peniruan atau pemodelan, di mana suatu perilaku terbentuk karena adanya pengaruh lingkungan atau lingkungan dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku. Dalam konteks ini, jika kita berada di lingkungan yang kurang baik, misalnya orang-orang yang suka mengumpat, kecenderungan kita untuk mengikuti itu lebih besar. Nah, jika tadi konteksnya itu kita jadi sering jadi memiliki kebiasaan mengumpat padahal sebelumnya tidak, kemungkinan terjadi proses belajar dalam situasi ini. Dan proses belajar ini dapat terjadi melalui 4 tahap, yakni yang pertama attention, yang kedua retention, yang ketiga reproduction, dan yang keempat motivation. Pada tahap attention, seseorang ini akan mengamati lingkungan sekitar, terutama orang yang menjadi model dari perilaku tersebut. Ketika kita berada di lingkungan yang kurang baik, lingkungan sekitar kurang baik, kita akan banyak mengamati perilaku-perilaku yang kurang baik, terutama tadi konteks yang mengumpat dalam banyak situasi, sehingga kita bisa jadi menginternalisasikan bahwa perilaku mengumpat itu bukanlah perilaku yang biasa atau umum atau normal terjadi ketika menghadapi situasi itu. Proses internalisasikan itu juga akan terhubung ke proses penyimpanan dalam diri kita terkait perilaku tersebut. Nah, hal itu terjadi pada tahap retention. Nah, selanjutnya, ketika dihadapkan oleh situasi yang mirip dengan perilaku yang pernah kita alami, bisa terjadi proses kita meniru apa yang dilakukan oleh orang yang pernah kita amati tersebut. Nah, dari proses reproduction itu, di tahap reproduction itu beralih ke tahap motivation, di mana tahap ini menjadi titik di mana individu itu memutuskan gitu ya untuk melanjutkan perilaku tersebut atau tidak. Bagi orang yang memiliki kebiasaan mengumpat, saat pertama kali dia melakukan perilaku tersebut, mungkin karena lingkungannya itu mendukung untuk melakukan mengumpat, karena lingkungannya juga di sekitarnya banyak yang mengumpat, hal itu menjadi penguatan bagi perilakunya tadi. Perilaku dia yang pertama kali mencoba untuk mengumpat. Karena itu dianggap normal, dianggap biasa, atau bahkan ketika dia ikut mengumpat juga, dia merasa lebih diterima oleh lingkungannya. Hal ini terutama dapat terjadi bagi individu yang memiliki kesadaran yang rendah terhadap nilai, keyakinan, dan hidupnya, sehingga dapat mudah terpengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.